Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam. Hari ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pengaruh komunikasi masa di era digital dengan budaya literasi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Michelle Devina Abigail. Perkenalkan, nama saya Rendira Sabitarini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Syazidan. Perkenalkan, nama saya Rahma Yulia Maharani. Perkenalkan, nama saya Marsha Clarissa. Kali ini saya akan menjadi moderator pada perjalanan presentasi ini. Slide kedua akan dibacakan oleh Michelle. Pengertian komunikasi massa. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris communication dan juga bahasa Latin communicatus yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama. Sedangkan massa dari bahasa Inggris yaitu mass yang berarti kelompok atau kumpulan. Namun, massa yang dibicarakan dalam cakupan komunikasi massa lebih merujuk pada penerima pesan, komunikan, audiens, pembaca maupun halayak. Slide ketiga akan dibacakan oleh Marsha. Karakteristik komunikasi massa. Yang pertama, audiens pada komunikasi massa bersifat luas, anonim, dan heterogen. Yang kedua, pesan atau message dalam komunikasi disebarkan luaskan secara umum dan biasanya bersifat teratur atau dijadwalkan waktu penyebarluasannya dengan tujuan untuk mencapai audiens sebanyak mungkin. Yang ketiga, pengirim pesan atau komunikator biasanya berada di dalam suatu organisasi yang kompleks dan terkadang membutuhkan biaya. Slide keempat akan dibacakan oleh Marsha. Ada macam-macam komponen komunikasi massa. Yang pertama, komunikator. Yang kedua, pesan. Yang ketiga, komunikan. Yang keempat, media. Yang kelima, gatekeeper. Yang keenam, regulator. Dan yang terakhir adalah feedback. Slide kelima akan dibacakan oleh Dira. Di Indonesia, minat literasi atau minat baca masyarakat masih sangat rendah. Hal ini membuat Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara seperti Singapura maupun Malaysia dalam hal minat baca. Menurut riset yang berjudul World's Most Literature Nation Ranked yang dilakukan oleh Central State University di tahun 2016 lalu, Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara dengan tingkat literasi rendah. Sedangkan Finlandia menduduki peringkat pertama dengan tingkat literasi tinggi hampir 100%. Menurut data statistik dari UNESCO menunjukkan minat baca masyarakat Indonesia sangatlah memprihatinkan, yaitu hanya 0,001% saja. Itu berarti dari 1000% orang di Indonesia hanya ada 1 orang yang rajin membaca. Selanjutnya, dari data penelitian yang dilakukan oleh United Nations Development Program atau UNDP, indeks pembangunan manusia di tingkat pendidikan yang ada di Indonesia juga masih tergolong sangat rendah, yaitu hanya 14,6% saja. Jauh lebih rendah daripada Malaysia yang memiliki persentase hingga 28%. Rendahnya minat baca di Indonesia dikarenakan beberapa faktor. Faktor pertamanya yaitu karena belum adanya pembiasaan dalam membaca yang ditanamkan sejak dini. Padahal usia anak-anak dapat dikatakan sebagai golden age yang merupakan fase di mana anak sedang mengalami masa pertumbuhan yang sangat pesat, sehingga orang tua dapat membentuk karakter anaknya. Faktor yang kedua adalah karena akses dalam fasilitas pendidikan yang belum merata dan minimnya kualitas sarana pendidikan. Dan faktor yang terakhir adalah karena kurangnya produksi buku di Indonesia karena penerbit di daerah yang belum berkembang. Slide ke-6 akan dibacakan oleh Rahma. Indonesia di era digital. Era digital dapat diartikan juga sebagai suatu kehidupan yang sebagian besar kegiatannya dibantu oleh kemajuan teknologi. Hal ini sudah berkembang dan akan terus berkembang, mulai dari jaringan internet, perangkat digital, aplikasi, media sosial, dan teknologi lainnya yang digunakan sebagai penunjang dalam kehidupan sehari-hari. Internet mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1900-an dan terus berkembang pesat hingga saat ini. Banyak perusahaan di Indonesia yang sudah mulai memanfaatkan teknologi dalam bisnisnya.
mulai dari menawarkan aplikasi, bekerja sama dengan berbagai digital platform, dan lainnya. Hal ini tentunya membawa dampak positif bagi masyarakat, mulai dari terbukanya lapangan pekerjaan, kehidupan yang dipermudah, hingga kesempatan untuk dapat mempromosikan UMKM Indonesia agar tidak hanya dapat menjangkau konsumen dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri, dan bersaing dengan negara lain. Slide ketujuh akan dibacakan oleh Zaki. Pengertian digitalisasi. Digitalisasi adalah terminologi yang digunakan untuk menjelaskan perubahan atau perpindahan dari media cetak, audio, dan video menuju media digital dengan tujuan untuk mengarsip dokumen dalam bentuk digital. Selain itu, digitalisasi juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kecepatan untuk dapat mengakses sesuatu. Digitalisasi juga memiliki dampak di bidang lain seperti ekonomi, di mana produsen bisnis dapat meminimalisir pengeluaran untuk sumber daya yang berbentuk fisik. Di bidang lain seperti pendidikan, digitalisasi memudahkan proses pembelajaran dalam jaringan. Dan contoh terakhir, di bidang pemerintahan, proses pelayanan publik dapat dilakukan dengan lebih efektif. Slide ke-8 akan dibacakan oleh Rahma. Peran era digital di literasi Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi yang berkembang saat ini masih sangat masif. Berbagai macam informasi dapat diakses dengan sangat mudah oleh semua generasi. Beraneka konten bertebaran di dunia maya baik melalui portal, situs berita, maupun media sosial. Bahkan, tak sedikit informasi palsu atau berita bohong bertebaran di dunia maya. Sebagai dampaknya adalah timbulnya keresahan di masyarakat dan tatanan sosial menjadi terganggu. Bahkan perpecahan antar elemen bangsa atau antar golongan pun bisa terjadi karena adanya hoax atau fake news tersebut. Pemerintah Indonesia sangat menyadari bahwa perkembangan teknologi yang sangat masif ini akan berdampak pula pada pola pikir dan tingkah laku para generasi milenial Indonesia saat ini. Generasi milenial disebut juga sebagai generasi digital. Generasi milenial atau digital, mereka adalah orang-orang yang tumbuh dalam kemudahan akses informasi digital dan teknologi informasi. Slide ke-9 akan dibacakan oleh Zaki. Kemajuan teknologi semakin berkembang pesat diiringi dengan dampak positif dan negatifnya. Mau tidak mau kita akan mengikuti perkembangan tersebut dan memanfaatkan keuntungan dengan adanya teknologi. Namun, kita tidak boleh melupakan dampak negatifnya. Jika Indonesia ingin beradaptasi dengan teknologi digital yang terus berkembang, pemerintah juga harus menyiapkan sistem yang dapat memfasilitasinya, agar tidak disalahgunakan ataupun menjadi bumerang bagi penggunanya, terutama pada generasi muda maupun yang akan datang. Dikarenakan sudah terbiasa dengan teknologi yang maju, serba ada dan cepat, perlu penanganan yang lebih optimal untuk menyeimbanginya. Walaupun saat ini berbagai sektor di Indonesia sudah banyak memanfaatkan teknologi, namun kedepannya akan semakin banyak dan menjangkau sektor lain yang lebih luas. Diiringi dengan dampak yang mungkin terjadi, seperti budaya tradisional yang mulai tergerus, literasi di Indonesia yang semakin berkurang, persaingan tenaga kerja yang semakin ketat, sumber daya manusia yang harus bersaing dengan tenaga kerja luar, dan berbagainya. Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk yang dapat terjadi akibat kemajuan teknologi yang begitu pesat sebelum terlambat. Sekian pemaparan materi ini dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.